mayoritas dari adik-adik siswa di sini itu secara ekonomi kurang mampu, tetapi secara otak pintar-pintar. Ini luar biasa. Karena kembali ke 40 tahun yang lalu, saya juga seperti adik-adik, masuk dari keluarga kurang mampu. Cita-cita saya cuma satu waktu itu, saya sekolah di mana Pak Soekarno sekolah. Dan cita-cita itu tercapai. Nanti saya ceritakan dalam karir saya yang mungkin adik-adik bisa tiru. Yang baik-baiknya, yang kurang baiknya jangan ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya berasal dari Tabanan. Apakah ada yang berasal dari Tabanan? Cukup banyak. Oke, apakah ada yang dari Penebel? Ada yang dari Penebel ya? Nggak ada ya? Oke, saya dari Penebel, dari Tabanan, dari Lampung. Waktu itu sekolah ke ITB. Nanti saya ceritakan, kalau boleh saya sampaikan dalam bentuk video pendek karir perjalanan saya, nanti kita diskusi-diskusi. Izin Pak Kasek, bukan sombong tapi bisa dilihat, ditiru oleh adik-adik untuk ke depan ya. Tadi kan inginnya learn today, saya melihat wajah-wajah dan semangat yang luar biasa calon-calon pemimpin masa depan untuk bangsa Indonesia. Nanti saya akan sharing bagaimana seni memimpin sedikit ya, di mana saya pernah memimpin dan dengan siapa saja saya memimpin. Monggo boleh ditampilkan video saya. Perkenalan singkat saya adik-adik, modalnya adalah sekolah. Jadi kalau adik-adik lihat tadi saya sekolah di Bali sekolah, setelah itu saya sekolah di ITB, saya lanjut lagi sekolah di Amerika, S2 dan S3. Semua sekolah saya berbeasiswa, kecuali SD sampai SMA. Di ITB saya dapat beasiswa, di Amerika saya dapat beasiswa dari Amerika. Setelah di Amerika saya lanjut lagi postdoktoral di Jepang, dapat beasiswa lagi, postdoktoral lagi di Australia. Jadi saya belajar, di samping belajar ilmu, saya belajar budaya dari berbagai bangsa. Sehingga cita-cita saya waktu itu, saya pernah tinggal di Korea, yang senang nonton drama Korea, Blackpink segala macam, saya lama tinggal di Korea juga. Di Eropa saya pernah tinggal di Belanda, saya belajar budaya mereka. Dan cita-cita saya satu adalah mengalahkan orang Korea bekerja. Karena orang Korea cita-citanya mengalahkan orang Jepang bekerja. Orang Jepang cita-citanya mengalahkan orang Barat, orang kulit bekerja. Ya, jadi kita lihat Korea luar biasa karena motivasi kerjanya luar biasa. Tadi saya dapat cerita dari Pak Wakasek, katanya adik-adik itu bangun dari jam 4 pagi ya. Jam 4 pagi. Terus guru juga bertugas sampai jam 6 sore, luar biasa. Ini sudah mengalahkan jam kerja orang Korea. Orang Korea jam kerjanya 12 jam. Orang Jepang rata-rata kerjanya 10 jam, orang Barat kerjanya 8 jam. Jadi kita harus bekerja lebih dari itu untuk belajar ya. Nah itu satu adik-adik. Jadi belajarlah. Usahakan belajar, mencari universitas yang adik-adik senangi. Kebetulan saya berkarir di bidang teknik. Pendidikan saya di bidang keinsinyuran. Siapa yang bercita-cita jadi insinyur? Ada yang sama cita-citanya dengan saya? Nggak ada? Coba katakan. Nggak ada pengen jadi insinyur? Nggak pengen tadi buat saya banyak. Tadi lihat kan di video. Saya buat anjungan lepas pantai. Saya buat pabrik biotermal. Jadi kalau jalan-jalan ke Kamboja, ke Lahendong, ke laut itu hasil-hasil karya sebagai insinyur cukup banyak. Saya juga berkarir di perguruan tinggi. Pada tahun 2008 saya mendapat gelar guru besar, profesor. Itu termuda di fakultas saya. Umur 40 tahun saya dapat gelar guru besar. 40 tahun lebih dikit kan. Gitu. Jadi kuncinya apa adik-adik? Kuncinya tadi sederhana sekali. Sebagai orang Bali biasanya apa motonya orang Bali yang pertama? Tadi sudah disebutkan. Trikaya Parisuda. Dasarnya Trikaya Parisuda kalau menurut saya jujur. Jadi kalau kita sudah dasarnya jujur, berpikir pasti berpikir yang baik. Berkata-kata, berucap pasti yang baik.
terus berbuat pasti yang baik. Nah, itu saja modalnya. Ditambah lagi tekun dan kerja keras. Tekun kerja keras. Karena adik-adik di SMA Bali Mandara saringannya sangat ketat ya, dan pinter-pinter. Ke depan saya kira akan menjadi pemimpin yang hebat-hebat. Berikutnya yang saya ingin sharing, tugas saya setelah di universitas, saya ditugaskan di kementerian. Saya pernah bertugas menjadi direktur staf ahli menteri dulu, staf ahli menteri, kemana-mana bersama menteri. Setelah itu saya menjadi direktur jenderal migas. Jadi urusan migas seluruh Indonesia, tanggung jawabnya ada di saya waktu itu. Dan nyumbang untuk negara setiap tahun adalah 270 triliun. Cukup banyak kan 270 triliun? Jadi bisa dibayangkan kita yang dari kampung, dari udik gitu ya, bisa membantu negara menghasilkan dana yang sedemikian besar. Itu membanggakan sekali. Kuncinya lagi jujur. Kalau tidak jujur, kita nakal ngambil di situ, yang nanti dikejar siapa di belakang? Dikejar KPK ya. Jadi harus tetap dari kecil adik-adik harus jujur. Harus jujur. Itu harus ditanamkan terus. Jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Gitu ya. Nah, dari sana juga pengalaman adik-adik dengan modal saya bersekolah kemana-mana, belajar kemana-mana, saya sudah mengunjungi hampir semua negara besar di dunia. Saya sudah mengunjungi semua benua dalam rangka pekerjaan. Saya sudah bertemu dan diskusi dengan banyak kepala negara. Cuma saya nggak ingin masuk politik karena saya di dunia akademik. Ya. Jadi adik-adik yang nanti berbakat politik bagus, yang berbakat akademik bagus, gitu ya. Teruslah kembangkan bakat Anda. Itu saran saya. Saya misalnya bertemu dengan Ratu Austria, dengan ratunya prinsesnya Belgia, dengan Raja Timur Tengah, Emirat Arab, Raja Qatar. Rapat kabinet dengan Presiden berkali-kali saya hadir menjelaskan situasi migas di Indonesia. Dari sisi lain juga adik-adik yang sedang bisnis, senang membuka perusahaan. Saya membuka 2 perusahaan. Banyak perusahaan yang pernah saya buka, tapi sampai saat ini yang masih jalan 2, karyawannya 120, semuanya insinyur. Jadi adik-adik kalau mau bekerja di tempat saya hanya lulusan SMA nggak bisa. Jadi harus sekolah lagi setelah SMA. Harus sekolah lagi setelah SMA. Gitu ya. Itu saran saya. Jadi lanjutkanlah sekolah, bagaimanapun susahnya ya harus berusaha. Karena kalau kita sudah melakukan yang terbaik, pasti Tuhan akan memberikan jalan. Suatu hari saya ikut conference di Amerika. Ada profesor dari MIT yang presentasi. Ada yang tahu MIT adik-adik? MIT adalah Massachusetts Institute of Technology, sekolah universitas terbaik di dunia. Terbaik di dunia. Di ujung presentasinya Pak Profesor ini, semua ilmu yang dia turunkan dan segala kehebatannya, gitu ya. At the end dia cerita, dasarnya semua ini saya dapatkan di sebuah pulau kecil di Indonesia, di Pulau Bali, yang namanya Trihita Karana. Ada yang bisa jawab apa Trihita Karana? 3 hubungan. Ayo dong, salah satu. Oke. Apa Trihita Karana? Izin Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk menjawab. Jadi Trihita Karana itu adalah yang terdiri dari 3. Yang pertama ada periangan, pawongan, dan pelemahan. Terima kasih. Oke, artinya? Untuk artinya sendiri saya kurang tahu pasti, akan tetapi yang saya tahu dari Trihita Karana ini adalah sebuah konsep di mana ketiga-tiga dari unsur-unsur ini harus berkesinambungan satu sama lain. Terima kasih. Bagus sekali ya. Jadi Trihita Karana itu adalah keseimbangan kita dengan Yang Maha Pencipta, keharmonisan kita dengan Yang Maha Pencipta, keharmonisan kita dengan alam, keharmonisan kita dengan sesama makhluk.
menjadi ternyata filosofi dasar ilmu yang luar biasa penerapannya di MIT. Saya doakan nanti salah beberapa dari adik-adik yang bisa sekolah di MIT, sekolah terbaik di dunia. Oke, itu ya. Nah, kembali lagi, nanti adik-adik yang punya bakat bisnis bisa mengembangkan bisnis. Kalau sekolah di Universitas Pertamina, kita ada program inkubasi bisnis. Ya, gitu. Saya cerita karir saya dulu. Setelah membuka banyak perusahaan, saya teruskan 2 karena saya nggak cukup tangan untuk ngurusin, jalan terus, gitu ya. Jadi kalau dilihat adik-adik, dengan modal saya sekolah dan ketekunan, Tuhan memberikan anugerah ke saya, gelar yang cukup banyak. Adik-adik kan lihat tuh gelar saya banyak karena saya sekolah di mana-mana. Kemudian juga gelar guru besar, secara akademik saya dikasih, kesempatan memimpin negara saya dikasih, bukan sebagai presiden ya, karena presiden kan politik, saya tidak masuk politik. Jadi teknis itu eselon 1 paling tinggi, gitu. Kemudian membangun perusahaan, membantu. Juga yang menarik itu, saya pernah juga ditugaskan mengelola perusahaan gas negara. Ada yang tahu PGN? PGN ini perusahaan yang mempunyai aset 77 triliun. Waktu saya sebagai komisaris utama, keuntungannya lumayan. Yang biasanya keuntungannya 1,5 triliun, waktu saya ditugaskan sebagai komisaris utama, keuntungannya naik dari 1,5 menjadi 4,5 triliun. Lumayan ya, 4,5 triliun rupiah. Gitu. Nah, itu tugas-tugas yang pernah saya jalankan, yang adik-adik tentu bisa tiru. Kesempatan-kesempatannya banyak sekali tentunya. Di sisi lain, saya juga waktu di PGN saya membentuk klub sepeda. Siapa yang senang sepeda? Ada senang? Wah, banyak yang senang sepeda. Saya sering naik sepeda dari Gilimanuk sampai Tulamben. Jadi lewat ini di depan Sekolah. Bali Mandara. Lumayan ya, dari Gilimanuk saya biasanya berangkat jam 6, nanti jam 3 sore sampai di Tulamben naik sepeda. Kadang-kadang saya naik ke Bedugul, ke Kintamani dan sebagainya. Jadi yang senang sepeda, saya membuat klub sepeda dengan teman-teman tentunya. Klub sepeda itu menjadi klub nomor 1 di Indonesia, memiliki 12 atlet. Jadi kalau ada Asian Games, ada SEA Games dan sebagainya, atlet-atlet sepedanya itu dari klub kami, dari PGN. Jadi itu kesempatan adik-adik untuk belajar, memperluas knowledge ya, memperluas pengalaman. Jadi saya doakan semuanya bisa melebihi saya, karena saya kan generasi tua. Adik-adik harus lebih, ya, jangan kurang dari saya. Nah, itu sekarang saya mau nanya-nanya dulu. Menurut adik-adik siswa, perusahaan yang paling besar di Indonesia apa? Ya, yang di belakang. Apa perusahaan paling besar di Indonesia? Pertamina, betul sekali. Jadi Pertamina perusahaan memiliki aset atau kekayaan 1.100 triliun lebih. Banyak ya, 1.100 triliun. Jadi kekayaannya luar biasa. Pertamina memiliki pegawai lebih dari 30.000 di seluruh Indonesia. Adik-adik tahunya Pertamina adalah, biasanya tahu Pertamina apa? Bensin. Pompa bensin, ya itu aja yang diketahui ya. Karena Pertamina memiliki lapangan minyak yang terluas di Indonesia. 60% produksi minyak seluruh Indonesia oleh Pertamina. Pertamina memiliki jaringan hotel terbanyak di Indonesia. Kalau adik-adik pernah dengar Hotel Patra Jasa, ada yang tahu Hotel Patra Jasa? Hampir di semua kota besar ada. Kalau yang di Bali Patra Jasa itu di dekat bandara. Patra Jasa. Jadi punya jaringan hotel. Punya 86 rumah sakit, 150 klinik di seluruh Indonesia. Jadi jaringan rumah sakitnya paling banyak di Indonesia. Tapi kan adik-adik nggak tahu karena tahunya pompa bensin ya. Jadi artinya kalau adik-adik belajar di Universitas Pertamina, belum, saya tambah dulu. Pertamina memiliki armada perkapalan terbesar di Asia Selatan. Tidak lagi di Indonesia, di Asia Tenggara, tapi Asia Selatan. Armada kapalnya banyak sekali. Nah, artinya kalau adik-adik sekolah di Universitas Pertamina,
Amina nanti akan dijelaskan oleh Bu Tika, tidak artinya ngurusin bensin saja, bisa masuk ke rumah sakit, bisa masuk ke perkapalan, bisa masuk ke negosiasi internasional, bisa masuk ke lapangan minyak.